Halo guys, kembali lagi bersama aku Asmi di sini dan sekarang kita akan langsung lanjut lagi ke materi Retopo yang baru, yaitu Retopo di bagian tangan. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Blender. Oke, sekarang kita sudah langsung di Blender dan kita akan balik lagi ke tampilan sederhana. Saya akan balik lagi dulu settingannya dan jangan lupa dibalikkan dinyalakan screen cast key-nya. Untuk yang selanjutnya ini kita akan langsung masuk ke Retopo bagian tangan, bagaimana kita cara membuat tangan di bagian sini. Dan sebelum itu kita bisa ngecek ke 3D yang sudah saya pernah buat. Bentar. Nah, ini dia. Mungkin bisa geser dulu. Fancy topologi di tangan seperti ini. Kita akan memakai bentuk silinder di tiap tangannya. Nah, ini ada dua cara untuk menutup di bagian akhir ya. Kalian bisa membuat bentuk seperti ini. Kayak zoom dulu. Nah, segi 4 seperti ini atau yang langsung mengkerucut seperti ini. Cuman kalau saya sih lebih prefer pakai yang kotak ya. Cuman ya terserah kalian mau pakai yang mana, it's okay. Dan untuk topologi tangan kan tangan bisa ketekuk-ketekuk ya. Dan dia ada tiga tekukan ya. Kalian bisa potong bagi 3 bagian yang buat ditekuk gitu. Cuman karena di tangan yang karena kecil ya cukup secukupnya aja sih sebenarnya. Jadi kita tinggal bagi 3. Kalau mau lihat referensi, saya akan tampilkan gambar referensinya di layar seperti ini. Ini referensi yang saya punya. Oke, langsung saja kita akan langsung membuat topologi bagian tangan. Pertama kita akan masuk ke dalam edit mode. Sebelum itu kita seleksi dulu objek retopo-nya. Kita akan duplikat. Jangan lupa kita pakai center, face nearest. Terus kita sisanya terserah settingan kalian yang kalian nyaman seperti apa. Langsung kita klik. Kita duplikat. Oke, ini sudah jadi. Kita bisa langsung duplikat. Oke, ini sudah jadi. Sekarang tinggal kita bagi 3. Jadi ada 3 bagian kalau di jari itu potongan tangannya. Ini karena ini karakter stylized, jadi nggak harus detail-detail banget kayak gambar yang saya tampilin sebelumnya. Tapi kayak gini cukup. Ntar kita kasih potongan 2 lagi buat kalau kalian ingin tertarik kasih rigging sama animasi. Nah, ini dia bakal otomatis ngerapi ya. Cuman kalau kalian tiba-tiba kasih loop cut dia nggak ngerapi, nah paling kalian perlu adjustment sedikit-sedikit. Ini mungkin saya akan lakukan adjustment sedikit biar nanti lebih relax lagi secara topologinya. Nah, ini sudah oke. Kita cek dulu untuk memastikan apakah ada face yang kebalik.
face orientation. Ini saya balikin ke material. Bentar, kenapa dia nggak nampilin face orientationnya ya? Harusnya kalau dia memang nampilin arrow. Oh, ini udah bener sih. Cuman kalau apa namanya, kalau backface kali ini saya matikan, kita face orientation. Nah, seharusnya dia ada warna merah di dalamnya kalau memang dia kebalik gitu. Cuman karena ini kita nggak bisa lihat, nggak tahu kenapa, nggak mau. Mungkin kalau kalian ada yang tahu kenapa, harusnya bisa komen di kolom komentar biar kita sama-sama saling tahu. Kita balik lagi. Mending kalau kalian bisa mengecek kalau kebalik apa enggak, bisa pakai face orientation atau bisa memakai backface scaling dari sini. Jadi kalau yang transparan itu berarti nggak bakal ke render di game. Jadi jangan sampai kebalik ya guys. Kita akan extrude lagi. Oke, nah sekarang kita akan membuat di bagian jempol ya. Nah, bentukan jempol topologinya seperti ini ya guys. Jadi kalian bisa cek di sini, dia nutupin bagian pergelangan seperti ini gitu. Nah, langsung kita bisa buat. Kita tinggal duplikat aja dari yang ada. Mudah-mudahan gak berantakan. Ya, berantakan. Memang sepertinya harus buat rada manual sedikit. Kadang nggak bisa otomatis juga. Ya itulah. Oke, kita save, kita langsung masuk buat nge-combine di bagian tengah nih. Ini agak rumit ya karena saya akan tampilkan gambar di seperti ini. Bentuk penggabungan dari 5 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1, 1 ke 2. Jadi kayak bentuk topologinya seperti ini. Jadi kalian mengcombine, menyambungkan vertis. Ini di-combine ke sini, ini di-combine ke sini, dia akan jadi satu. Dua topologi yang besar yang dimana kita akan combine lagi di sini, ini combine lagi di sini. Jadi dia bakal nyambung seamless dan bagus rapi ke sini gitu. Dan untuk nextnya seperti itu, kita akan coba nyontek sedikit karena saya juga belum hafal. Oke, pertama-tama kita akan memulai dari bagian tengah sini ya. Kita akan coba menjoin dari sela-selanya dulu. Nih kita sela-sela kita join. Lalu kita akan memulainya. Add view to selected. Nah, nice. Nah, seperti ini. Kita akan coba join ini jadi 2 jadi 1 besar. Nah, ini kita F. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Saya memakai add-ons dari bawaan Blender yaitu F2. Kalian bisa pakai F2 ini, kalian bisa ke get extension, search saja F2. Nah, ini dia kalau kita pencet F, dia akan nongol otomatis seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita F2. Enggak, ini nggak usah. Ini kita langsung join aja seperti ini. Nah, yang ini kita F2. Nah, jadi seperti ini. Ini kita F2. Ini join. Ini kita F2. Kita rapikan. Nah, yang ini sama untuk bagian bawah itu sama. Oke. Nah, kita cek. Berarti ini sudah kita sambungin ya di sini. Terus kita extrude lagi, satu lagi kita extrude. Baru kita join di sini. Kita join. Oke.
rapiin pakai sculpt mode. Kita nyalain wireframe-nya. Wireframe bukan dari sini, kita wireframe. Nah terus kita relax. Ini bukan pakai grab, salah. Oke, kita relax. Kita kasih loop cut di sini, kita share. Nah sekarang sudah beres ya, kurang lebihnya itu aja guys. Masih ada beberapa yang salah, cuman kalian bisa perbaikin lah. Di sini stuck nyambung di akhir. Itulah kenapa kuncinya topologi harus bagus, karena itu sebabnya. Ya bisa kita rapin sedikit lagi lah ya di sini. Pakai ini. Kita relax lagi. Kita relax lagi. Nah, oke, ini sudah bagus dan beres. Oke, sekian, terima kasih. Itulah tutorial untuk retopo bagian tangan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Next kita akan langsung lanjut lagi ke tutorial retopo di bagian kaki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.